Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah buat kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, negara kita akhir-akhir ini banyak dilanda musibah ya. Banyak dilanda peristiwa karena mungkin musim hujan, jadi beberapa tempat terjadi longsor ya, terjadi banjir ya, di Bali ya, di Jawa, di Bogor dan beberapa tempat yang lain ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu atas segala musibah kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini semua karena Allah, dari Allah, dan semuanya kita pula tentunya berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah ini saya pikir tidak hanya sekedar peristiwa alam, tetapi ini juga sebagai untuk kita introspeksi ya, untuk kita muhasabah, untuk kita evaluasi. Karena kalau dampak kerusakan yang terjadi di bumi ini ya, di tempat kehidupan kita sekarang ini, itu yang membuat kerusakan, yang membuat ketimpangan, yang membuat ada masalah. Mungkin kita hanya sekedar mengatakan peristiwa alam. Kita mungkin bilang ini peristiwa alam biasa, tapi sebenarnya jangan hanya berhenti sampai di situ menurut saya. Masih free ya. Jadi saya hanya drop mamanya tadi dan adiknya, pergi sholat dulu sama kakak Ali. Jadi kalau kemudian kita hanya melihat ini sebagai peristiwa alam biasa, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan meaning dari sebuah peristiwa tersebut. Baiknya kita ambil makna ya, mengambil hikmah dari peristiwa ini. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahwa peristiwa itu disebabkan oleh ya, yang tanpa kerusakan yang ada itu ya disebabkan oleh ulah manusia. Mana kali tak kelihatan? Lihatin. Assalamualaikum, bilang sini. Assalamualaikum semuanya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa pakai semprotnya? Ada apa? Iya, kakak pakai semprot. Dampak kerusakan ya, di bumi dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ini ulah manusia ya. Ini ulah manusia. Bagaimana kemudian manusia itu dengan hanya pertimbangan ekonomi dan keserakahan, sehingga kemudian tega ya, menebang hutan gitu kan, kemudian tidak melakukan penghijauan,
proyek yang tidak memperhatikan AMDAL, analisa dampak lingkungan, bahkan kemudian ini dihilangkan dalam Omnibus Law itu ya. Ini berbahaya sekali ya. Jadi telah nampak kerusakan itu karena ulah manusia. Maka manusia itu dilarang untuk wala tabghir fasad, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghir fasad fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik korbannya harta benda maupun jiwa yang menimpa dari suatu musibah ya, orang-orang yang kena dampak dari musibah ini dikuatkan oleh Allah, diberi kesabaran sehingga kemudian bisa menjalani hari-hari ini dengan lebih baik ya. Karena disikapi dengan sabar, dan ini menjadi pelajaran juga bagi pemerintah setempat sebagai pengelola ya, pemimpin daerah yang semua sektor diurus oleh daerah ya. Sektor lingkungan ada dinas terkait ya. Sektor perairan juga ada dinas terkait ya. Kemudian bagaimana ini dikelola dengan baik ya, dikelola dengan baik, diurus dengan bertanggung jawab, dengan memperhatikan hal-hal yang bisa membuat dampak dari kerusakan lingkungan. Bagaimana kemudian dalam membuat regulasi harus ada wawasan ya, ekologisnya ya. Harus dengan AMDAL yang ketat ya, analisa dampak lingkungan yang ketat, karena dampaknya masif dan sangat merugikan kepentingan publik ya, sangat merugikan kepentingan bersama ya. Semoga ini menjadi pelajaran kita bersama, kita mengambil maknanya bahwa manusia untuk setidaknya bisa lebih ramah terhadap lingkungannya, karena sebenarnya yang merusak lingkungan ini ya manusia. Makhluk perusak di bumi ini ya manusia. Itu tidak dilakukan oleh makhluk hidup yang lain. Hutan gundul ya manusia ya. Terjadi banjir karena manusia ya. Terjadi longsor karena ulah manusia ya. Semua karena ulah manusia. Kita banyak istighfar, dan tentunya bagaimana kemudian kita ke depan punya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan kita. Apa sayang? Ya, kira itu cerita singkat dalam menuju kita sholat ini. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.